Banyak yang single sukses kan, Elon Musk, Oke. Jeff Bezos, pernikahannya gagal jadi orang kaya terkaya kan. Jadi nggak inline kegagalan menikah sama karir kan. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Session 2. Terima kasih buat listeners yang setiap minggu dengerin dan masih di segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya. Kali ini kedatangan tamu pria lagi nih. Dan profesi single parent yang satu ini adalah founder dan CEO Mas Putra Narayana. Hai Mas Putra. Halo Mbak Kimi, apa kabar? Kabar baik, harusnya saya dulu yang nanya apa kabar Mas Putra. Kita kan bisnis hospitality, jadi tanya kabar duluan. Benar. Oh gitu ya. Oh jadi bisnisnya di bidang hospitality. Ada hospitality, hotel, restoran, bar gitu. Oh gitu. Ya. Jadi ini salah satu kehormatan untuk podcast Listen to Kimi FM. Karena baru kali ini kedatangan seorang narasumber atau tamu yang profesinya adalah seorang founder dan CEO sebuah perusahaan gitu kan. Jadi to be honest, I feel so honored. Thank you so much sudah hadir di sini. Dan kita mau ngobrol-ngobrol seputar karirnya dulu deh. Mas Putra kan kalau saya lihat juga dari sosial medianya, kan kita kenal lewat sosial media gitu ya. Activity-nya tuh even sekarang lagi COVID tapi sangat aktif gitu kan. Gimana maksudnya, apakah gak ada bedanya nih di saat pada musim yang normal-normal aja sama sekarang pada saat musim COVID by the way? Beda banget. Berarti saya zaman sebelum COVID lebih aktif lagi. Oh gitu. Ini hanya 30% ya. Oh gitu. Iya. Oh, nah 30%-nya aja kan kalau saya lihat kelihatannya every single day selalu sibuk gitu kan. Sebetulnya ini memang part of your business atau gimana? Enggak, sebenarnya bisnisnya udah autopilot kan. Udah ada manajemen lah. Cuman ya kita pengen expand, pengen lebih begitu kan. Nah, karena COVID banyak yang terhalang begitu, banyak kegiatan yang saving time, kayak kita bisa meeting lewat hanya dengan handphone udah kelar semua gitu kan. Kita jadi punya habit-habit baru yang sebenarnya saving a lot of time kan. Tapi memang kegiatan usaha juga memang mengalami aktivitasnya berkurang jauh kan. Jadi bagusnya ya kita harus tetap aktif, biar tetap waras. Misalnya berolahraga atau prepare something after COVID gitu kan, kita bisa ini ya tetap lakukan ya. Jadi nggak berdiam diri, mager, nonton film nggak begitu juga kan. Jadi bukan kaum rebahan lah katakanlah seperti itu. Semakin lama rebah semakin sedih. Iya betul. Oke, by the way ngomongin tentang bisnis atau yang sedang atau sudah dijalani seorang Putra Narayana gitu ya. Ini mulainya dari mana sih? Apakah memang dari dulu sudah menjadi seorang pengusaha atau memang pernah menjadi pekerja dulu? Atau memang ini salah satu cita-cita waktu kecil, kayak kalau udah gede gue pengen jadi pengusaha sukses deh gitu. Jadi sebenarnya darah pengusaha itu dari nyokap saya. Oh gitu. Ya, Oke. Orangnya giat banget kerja. Mungkin karena udah kebiasaan lihat seperti itu. Bokap juga pengusaha ya. Mereka saya lahir udah punya diskotik. So diskotik sama restoran di Bali. Jadi di Bali kan memang industri pariwisata dan tinggi. Pendukungnya kan. Jadi kalau orang Bali bisnisnya seputar-putar itu aja. Oh, Mas memang aslinya Bali? Iya. Oke. Jadi saya lahir orang tua udah punya restoran waktu itu, kemudian punya diskotik zaman-zaman itu ya. Oke. Ya kita kebetulan tinggal di belakangnya restoran and bar saya itu. Jadi dari kecil udah interaksinya sama bule, melihat turisme dan industrinya. Jadi udah alam bawah sadar ya jadi pengusaha gitu ya. Kemudian
singkat cerita, kuliah, pendidikan segala macam, 98 Krismon waktu itu. Tapi saya udah kelar kuliah. Jadi kebetulan saya lagi di Bali. Sebenarnya dari dulu mau tinggal di Jakarta. Oke. Cuman 98 itu saya melihat potensi kita karena dolar waktu itu kan tinggi sekali. Jadi kondisi waktu itu kita ekspornya luar biasa. Di Jakarta krisis moneter, di Bali kita kan waktu itu belum ada transaksi, masih dalam dolar kan. Oke. Baru berapa tahun terakhir ini kan baru harus transaction tuh in rupiah kan. Jadi kita terima dolarnya tinggi, jadi nggak ngerasain krisis, malah kebalikannya. Oh, tahun 98-an itu? 98, cukup lama, 98, 99, 2000, mungkin sampai 2002 ya. Dolar tuh masih tinggi, jadi 18, 15 kayak sekarang ini, sekarang kan 14,5, 15 ya. Jadi saya start dari ekspor di sana. Itu tahun 98 tuh berarti 98. benar-benar kelar kuliah gitu ya? Iya, dengan minim pengalaman. Tapi kan pengalaman nggak harus dari kita sendiri kan, kita lihat peluang, kita hire tim kan, orang-orang yang memang punya pengalaman di sana. Kita brainstorming, jadi cepet juga ngejarnya gitu kan. Jadi waktu itu saya start, saya masih muda. Umur berapa ya itu ya? Ya 98 tuh umur berapa? Lupa usia. 98 itu which is 23 ya? 23. Muda banget. Iyalah. Muda banget. Jadi masih di bawah 25 gitu kan. Sampai saya kan juga turun langsung handle namanya perusahaan baru kan. Saya handle klien langsung. Klien kita 100% asing. Oh, good. Tidak ada lokal, nggak ada. 100% asing. Jadi ketemu orang Eropa, orang Amerika, Jepang, negara-negara lain juga gitu ya. Kita di seluruh benua ada klien kan. Jadi saya ngakunya apa? Ini aja marketing manager. Good start. Umur 23, dapat klien cukup bagus. Lumayan bagus-bagus. Setelah itu kita build ini kan, dia lihat kita punya facilities tambah bagus. Ada trust kan di sana karena ya kita tahu kira-kira apa yang bikin orang luar itu trust kepada kita. Jadi kita terus kita juga waktu itu 98 orang, dunia internet itu benar-benar minim banget. Terbatas lagi. Sangat terbatas. Ya, karena kita punya ya knowledge sedikit di situ. Nah, kita cukup promosi di situ. Sementara di luar kan orang udah familiar sama internet. Waktu itu ada macam-macam ya, Yahoo, Google segala macam. Google belum deh. Jadi kita promosi masih bukan pakai website sendiri. Pakai portalnya orang lain kan, pasang iklan di sana. Oke. Anyway, kita setiap orang cari masukkan keyword mau furniture, buying furniture atau export from Bali atau Indonesia, kita nomor 1. Nomor 2, nomor 3-nya nggak ada. Oke. Kalau sekarang kan intinya ada Google Ads, YouTube Ads. Kalau sekarang. Nah dulu berarti nge-ads-nya lewat apa tadi Mas sebutannya? Website orang itu istilahnya? Namanya Bali Network kalau nggak salah. Ada 2 ya. Bali Network sama Bali apa ya? Ada 2, Bali Online satu lagi. Jadi intinya tuh zaman dulu dengan keterbatasan yang ada, ya usia 23 tahun, let's say good start, even ngaku-ngaku gue adalah seorang marketing manager gitu kan. Tapi Mas Putra sudah punya strategi untuk mengembangkan bisnis ini. How come? Pertama kan kamu belum pernah ada pengalaman ya Mas Putra gitu. Dan kedua juga ya baru terjun dan itu bisnisnya memang ya bisa dibilang belum tahu nih to-do listnya. Apakah Mas Putra tadi kan bicara bisa lihat dari pengalaman ya. Apakah memang belajar dari orang tua atau memang ya belajar sendiri atau memang kuliahnya di bidang komunikasi dan bisnis seperti itu?
bukan dari kuliah, bukan juga dari orang tua background kan hospitality juga kan, bukan ekspor. Oke, jadi ada apa? Saya melihat opportunity aja, suka ketemu orang, ngobrol-ngobrol, dia sharing, ini bagus loh gini. Makanya saya orangnya kan ekstrovert ya. Orang ngomong apa, oh really, wah pengen tahu dunia yang lain. Jadi saya kayak gelas kosong aja, setiap ketemu orang diisi. Oke. Tidak pernah memposisikan diri lebih tahu, dengar dulu. Oh kita bisa learn anything apa dari orang lain kan. Dengan tidak disangka-sangka. Nah akhirnya singkat cerita, let's go. Kebetulan sebelah saya juga waktu itu kantor kita yang pertama itu sebelahnya JNE. Oke. Di Sanur Bali. Oh berarti pas dong dengan apa namanya antar barang itu ya. Ngobrol-ngobrol juga. Ya. Jadi teman waktu itu manajer di situ. Kan. Dan mereka juga open minded kan, jadi enak banget ngobrolnya. Lagi butuh ini nih Bali, benar. Saya terjun ke sana dengan pengetahuan yang minim lah. Cuman kita kan terus belajar. Akhirnya ya perusahaan bisa jalan smoothly, semakin bagus, tim semakin besar, kita confident nambah fasilitas gitu kan. Terus aspek marketingnya dari internet itu membantu banget. Dan kondisi US dollar yang tinggi waktu itu, waduh, amazing deh. Kayaknya apa, ride the flow aja. Oke, kalau ngomongin tentang kondisi krisis moneter dan sekarang lagi pandemi, berarti kan Mas Putra mengalami 2 masa krisis yang berbeda ya. Kalau dulu mungkin kan bisa dibilang ya ekonomi karena memang perguncangan yang ada di dalam negeri lah, seperti itu kan pemerintahan kita kan 98 itu. Kalau ini kan krisisnya global, pandemi ini. Maksud saya mau tahu deh cara mengatasi, karena kan Mas Putra mengalami 2 pengalaman nih as founder and also CEO, mengatasi masalah yang ada zaman dulu dan sekarang, khususnya dalam menghandle perusahaan dan karyawan seperti apa. Karena kan mostly termasuk juga saya itu banyak yang lay off dari perusahaan karena memang keadaan ini tidak kuat lah perusahaan akhirnya ada yang lay off atau ya dipertahankan tapi sorry itu saya tidak digaji seperti itu. Nah, kalau boleh tahu kondisi yang dialami oleh Mas Putra dan perusahaan ini pada saat krisis moneter tahun 98 dan sekarang seperti apa? Oke. Sebenarnya saya melewati 3 krisis. Oh ya? Krisis satu lagi? 98 kan itu krisis Asia kan sebenarnya. Oke, ya. Amerika nggak krisis, Eropa nggak terlalu krisis kan. Terus 2008 tuh subprime mortgage itu Amerika punya kan banyak perusahaan collapse, bahkan bank aja collapse kan. 2008 ya? 2008 perumahan banyak yang tidak mampu terbayar oleh pembeli-pembeli di Amerika sehingga collapse kan properti. Itu ngefek banget ke kita karena kita kan ekspor. Ekspor jangankan bicara kita kirim furnishing segala macam supply ke Amerika, rumahnya aja bermasalah gitu kan. Jadi bisnis benar-benar 98 bagus, 2008 tuh benar-benar habis ekspor kita. Sebelum krisis itu pun sudah menurun, downtrend gitu kan. 2008 udah kelar. Nah yang sekarang nih yang krisis ketiga adalah pandemik. Yang membedakan krisis 98, 2008 sama yang sekarang ini yang terparah kan, karena seluruh negara krisis. Tidak ada satu negara pun yang bisa membantu negara lain kan. Misalnya contoh yang 2008 Amerika krisis, orang China malah datang bawa duit cash beli rumah di sana kan. Jadi mereka tertolong. Jadi krisisnya nggak lama, 6 bulan udah pasar properti naik lagi. Kalau 98 saya jangankan saya nggak ngerasain malah. Cuman memang untuk rekan-rekan kita yang import ngerasainnya luar biasa. Apalagi proyek-proyek besar pakai pembelian purchasing di luar negeri
pembelian barang dari luar, import nggak bisa kerja kan, karena dari 2.500 ke katakan 10.000 aja udah 4 kali lipat, mana ada untung 400% kan. Apalagi 15.000 udah nggak bisa jalan. Nah yang kali ini memang kita paling rentan karena kita di hospitality tourism kan. Kita udah ngerasain efeknya sejak Maret tahun lalu. Pas setahun berarti ya sekarang ya? Pas setahun ya, setahun. Jadi hari ini saya nggak bilang karena saya gimana ya. Ini karena kita udah dari dulu selalu menjalankan perusahaan itu efisien, growth-nya juga tidak bergantung loan, bank loan gitu. Jadi kita growth ya cukup konvensional aja. Jadi kita putar terus, buka usaha, putar lagi. Karena usaha kan nggak selalu buka jalan kan. Bisa aja tengah jalan, wah nggak efisien, rencana kita ternyata kurang bagus, produk kita kurang bagus. Kalau emang nggak ngasilin, harus ditutup ya ditutup, daripada menjadi cancer, merusak bisnis kita yang lain kan. Kita sejak Maret 2020 kemarin kan kita close border kan. Jadi tourism itu nggak masuk. Jadi kondisi hari ini hotel itu terutama banyak sekali tutup. Jangankan hotel, restoran, di awal-awal mereka temporary close jadi permanent close kan. Kalau di Amerika saya baca statistiknya dari temporary close 100% tuh 50% permanent close gitu. Karena emang inilah yang menjadi tantangan kita ya. Beda sama yang cuman runningin villa, ketika tidak ada klien, dia kunci pintu, matiin AC, matiin kolam renang, mesin kolam renang tuh. Jadi besoknya ada booking, dia runningin bisa. Kalau kita nggak bisa. Iya. Jadi ibaratnya untuk sebutannya itu operasionalnya pun berbeda. Ya, untuk restart ada reopening itu nggak mudah. Ya memang perlu effort lebih. Kita panggil tim kita kan, timnya bukan 1-2 orang. Benar. Ratusan orang yang kita harus panggil. Mungkin dia udah, kita harus latih dulu. Itu baru sektor manusianya. Sementara propertinya nggak kita maintenance dengan 100%, banyak sekali yang harus diperbaiki. Dan kebetulan kita kan udah running, hotel kita udah running 9 tahun ya. Jadi udah waktunya memang melakukan renovasi besar. Dan itu sudah kita plan 2020 sebenarnya. Jadi 10 Maret 2020 ya. Jadi 2020 Maret itu kita semestinya udah mulai renovasi besar, major renovation. Cuman COVID datang di bulan Februari ya. Iya, mulai tuh benar-benar lockdown di Maret kan. Jadi dipospon dong Mas semua plannya itu. Iya. Kita bersyukur sebenarnya dengan postpone begini, daripada kita udah selesai nggak ada, terus nggak ada revenue kan. Iya betul. Kita akan harus perlu memperbaiki ulang lagi. Iya. By the way, nama hospitality atau usahanya Mas sendiri apa? Kita kalau holdingnya Sebi. Oke. Kalau perusahaan-perusahaannya kan ada macam-macam, ada hotel, Seminyak Garden, dulu Vape Hotel Malas, terus ada bar kita juga lumayan terkenal. 2019 kita dapat penghargaan ya. Apa tuh? Best Bar in Bali yang namanya 40 Tips Bali. Oke. Terus ada Metronin. Oke. Jadi memang ini ada klub lain, Cloak and Dagger juga. Oke, berarti maksudnya memang jangkauannya di Bali aja waktu itu ya Mas. Di Jakarta? Ya, sebenarnya Jakarta juga kita coba usaha ini ya. Memang di Jakarta tuh kan competitionnya juga ini tutup buka. Ya, saya nggak bisa mention yang udah tutup ya. Iya, oke. Jadi tapi terus kita bukannya ini mungkin winning formulanya belum ketemu, tapi begitu ini kita udah mau expand Jakarta kok. Oke. Menarik, yang bisa dikutip dari Mas Putra tadi adalah pertama
pada saat usia muda sudah menjalani bisnis ini, dan kedua minim pengalaman, malah belum pernah ada pengalaman nih listeners, tapi tidak takut untuk mencoba gitu kan. Karena balik lagi Mas Putra ini kan podcast ini hadir untuk menjadi support system to our listeners, which is kebanyakan dari kita yang ingin memulai itu sudah takut duluan gitu loh. Ya dengan pertama mungkin belum ada pengalaman, itu nomor satu tuh biasanya aku belum pernah nih, belum, takut lah inilah itulah gitu. Kalau boleh tahu juga apa sih yang menjadi pecutan untuk Mas Putra untuk memulai semua itu? Siapa tahu sekarang lagi dengerin juga, oh ya nih Mas Putra aja mulainya begini nih gitu. Iya. Jadi sebenarnya moto ini saya baru temuin baru 1-2 tahun terakhir ini ya. Apa tuh? Cuman saya ketika baca, kan suka baca buku motivasi gitu kan. Terus saya nemu quote begini. Apa tuh? Quote-nya itu ternyata paralel sama semangat saya. Orang itu terlalu takut gagal dalam berusaha, akhirnya segala macam memulai terlalu banyak perhitungan. Akhirnya takut gagal. Pokoknya yang negatif-negatif dikumpulin semua sehingga dia perhitungan, sehingga chance untuk berhasilnya jadi gede. Padahal that quote bilang, don't worry about failures, you only need to be right once. Bener. Contoh kan banyak nih contoh-contoh di motivasi. Saya bukan motivator ya. Iya. Saya baca doang. Oke. Bagaimana Thomas Alva Edison ribuan kali gagal. Perlu coba sekali yang benar, itu semua jadi kesuksesan besar. Banyak terus kolonel Sanders gitu-gitu sampai berapa door to door. Kalau dia berhenti bagaimana? Starbucks, Kentucky Fried Chicken. Wah, semua banyak itu udah jadi bahan ini. Kalau mau dapat referensinya banyak, tinggal Google, free kok itu. Artinya itu perjuangan orang-orang yang iya ya, you need to be right one doang, then that cover all the loss, cover waktu kita, cover tangis kita, duit hilang, you just to be right one. Jadi orang cuman mikirnya gue udah gagal 10 kali nih, kayaknya gue bukan pengusaha, langsung ngejudge begitu gitu kan. Ya saya kebetulan beruntung ketika dari ekspor bagus dan cukup besar waktu itu ya, bahkan kita sangat aktif untuk pameran di luar negeri. Jadi di dalam perusahaan ekspor saya juga ada perusahaan furniturnya, ada manajemen sendiri, ada stone tile-nya. Stone tile-nya bahkan sampai hari ini masih, cuman size-nya udah jauh ya. Terus ada garment juga, ada outsourcing untuk handicraft itu juga kita lakuin, purchasing agent ya. Jadi kadang klien nggak datang karena kesibukan, terus ngurus Christmas segala macam. Bulan-bulan sebelum Christmas 4-5 bulan itu peak time-nya kita. Jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November itu udah harus kontainer tuh the latest harus jalan kan. Oke. Amannya sih kadang karena ada di pelabuhan destination kadang ada penumpukan kan, semua preparing for Christmas, jadi penumpukan kontainer jadi lama kan keluar. Jadi mereka lebih pengen cepat Agustus, September, jadi banyak sekali yang selain mereka memang harus daily salesnya mereka juga mungkin punya cabang berapa gitu, mereka juga butuh rutin juga. Jadi kita prepare sibuknya di akhir tahun biasanya, second quarter. Oke. Wah, sangat inspiring, terutama untuk bacaan-bacaan yang memotivasi tersebut, karena gimana pun juga kita nggak pernah tahu, atau you will never know if you never try, gitu kan. Betul. Seperti ya, honestly banyak juga orang-orang yang mengalami dari kegagalan tersebut justru menjadi kesuksesan in the future, gitu kan.
Iya kan? Makanya ini juga untuk kamu yang sekarang menjadi single fighter, no worries. Kenapa saya mengundang Mas Putra? Karena dari awal saya sudah tanya-tanya nih Mas Putra, ini kan untuk support single fighter. Mas Putranya single gak sih? Ternyata Mas Putra juga seorang single parent kan, seperti tadi sudah saya mention di awal perkenalan. Single parent dan sukses, maksudnya ketika Mas Putra memulai usaha ini, apakah memang sudah menikah di usia muda juga atau gimana hingga akhirnya sekarang menjadi seorang single parent yang mempunyai bisnis seperti ini? Jadi saya punya usaha kan 98, umur masih 23 tahun. Oke. Saya menikah di tahun 2000, umur saya 25. Oh, nikah muda ceritanya. Oke. My ex waktu itu 23. Oke. Terus setahun kemudian udah ada anak ya. Jadi anak-anak saya sekarang umurnya udah gede-gede, 19, 17, sama 15. Teenagers semua. Ya udah kuliah 2. Satu di uni, satu lagi di college, yang umur 15 masih di Raffles School ini. Yang nomor 1 di ini UCLA. Los Angeles, yang kedua di kakaknya dulu pindahan dari sana di Whatcom di Washington. Wah, berarti semuanya di USA kecuali yang masih kecil di Raffles School. Oke. Berarti kembali lagi, berarti mengalami nikah muda waktu itu, ya kan? Kalau boleh tahu, apakah itu menjadi pemicu sehingga akhirnya kesibukan yang Mas Putra jalani dengan bisnisnya dan sekarang menjadi status sebagai seorang single parent? Sebenarnya saya suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya temuin kalau menikah muda itu anaknya nanti ketika kita memasuki masa nggak produktif, anak kita udah produktif. Jadi tongkat estafet usaha bisa kita hand over ke anak kan. Itu yang dalam pikiran saya yang simpel ada itu aja dulu. Kebetulan ketemu pasangan. Kalau dulu wishlist untuk kawin kan nggak banyak. Kalau umur 23, naksir lu cakep gini-gini, cocok ngobrolnya. Yaudah kawin aja udah. Ya saya kenal 6 bulan, terus planning di Bali itu kan banyak ininya kan, adat segala macam, sehingga 1 tahun kemudian baru merit. Jadi ya masih muda banget. Ya walaupun N-nya gagal, tapi saya nggak pernah menyesalin nikah muda. It was a good decision. Oke, sekarang ini kan memang lagi tren lagi nih Mas Putra. Kalau Mas Putra perhatikan banyak sekali selebriti, selebgram, seleb tweet yang menikah muda gitu kan, dan pada akhirnya juga ada beberapa yang gagal gitu. Bahkan kemarin itu ada bisa dibilang ya influencer selebgram yang kayaknya nikah muda, happy couple, happy family, tiba-tiba harus divorce dan semua orang ngejudge ina inu karena pada akhirnya orang kecewa kan, mengharapkan happy couple bisa happily ever after, tapi ternyata gagal juga gitu. Ini kita melihat dari sudut pandang seorang Putra Narayana ya, yang pernah menikah muda. Ini juga untuk menjadi support system juga nih buat akhirnya single fighter yang sedang mendengarkan takut nih Mas untuk menikah gitu loh. What do you think sih about menikah muda? Apakah harus menunggu sampai mateng dulu baru lo nikah, atau ya udah jangan pedulin aja? Ini sudut pandang seorang Mas Putra deh. Seperti saya bilang tadi ya, walaupun N-nya saya udah tahu akhirnya gagal, tapi saya nggak pernah menyesal menikah muda ya. Tapi saya akuin nih, saya juga bikin setelah kita gagal kan banyak sekali, artinya kita melihat, mereview diri sendiri, contemplation gitu kan. Terus berusaha mengamati, lihat berita, wah banyak sekali orang bercerai segala macam ya. 2003 aja, 2013 saat kita pengajuan di Jakarta Selatan, baru bulan Maret itu Jakarta Selatan aja saya udah nomor urut kayak 500 gitu, gila nggak? Jadi sebulan itu kayak 150 orang bercerai ya, belum yang lain-lain ya. Ya itu baru satu wilayah katakanlah seperti itu. Baru satu wilayah, itu 2013, belum sekarang ya. Kok banyak orang stres sekarang. Nah, saya mengamatin generasi di atas kita, persentage
cerainya itu lebih dikit. Semakin naik, semakin kesini semakin banyak. Oke. Dan generasi sekarang udah nggak takut bercerai kan? Udah nggak ada takut-takutnya. Ya ibaratnya ngegampangin lah seperti itu. Saya lihat generasi, kok berasa tua banget sih. Jadi Dewasa mas, dewasa. generasi sekarang itu maunya instan. Melihat melihat sosial media ini ya. Kalau nggak disaring-saring, yang buruk juga kita telan mentah-mentah. Yang bagus malah nggak kelihatan. Jadi sesuatu yang kelihatan bagus sebenarnya ngerusak kita punya subconscious itu nggak tanpa kita sadarin. Terus generasi sekarang itu kan sudah instan, banyak fasilitas. Jadi ketika mereka berpikir menikah ini dari keluarga mapan, ini ada benernya. Memang kalau keluarga mapan mungkin struggle-nya nggak banyak, cuma banyak juga dari keluarga mapan saya lihat. Jadi, orang tuanya karena saking manjain, sayangnya, seorang laki-laki itu kan tugasnya banyak sebagai suami, provider, jadi iman segala macam ya. Itu belum terbentuk karena waktu kawin muda kan mikirnya udah gue suka ini, sementara skill di sana itu belum ada. Ketika ketemu real life mereka harus ketemu dengan masalah-masalah yang dulu nggak ada waktu pacaran, sekarang jadi ada. Wah, kok gede banget. Nah, di dalam satu ini psikologis ya, cinta itu nggak cukup. Cinta yang dibawa waktu pacaran tuh katanya bertahannya cuma 2 tahun. Bahkan saya ada ketemu beberapa pasangan tuh baru kawin di hotel mewah, setahun juga udah cerai. Banyak. Padahal pacarannya lama. Pacarannya lama. So mereka pikir mereka sudah mengenal pribadi masing-masing. Benar. Saya pikir juga kalau mereka nggak yakin nggak akan menikah ya. Jadi mungkin through that relationship thick and thin, ketika pacaran, ketika udah menikah, different story ternyata. Iya. Semua menjadi escalate, semua multiply masalah yang katakanlah kalau kita ngomong gempa bumi Richter. Yang satu Richter double jadi 2, yang 2 jadi 4. Udah 6 atau 7 skala Richter udah rubuh itu rumah tangga kan? Iya. Jadi kalau karakter ya, jadi itu penting banget. Kalau seandainya nggak siap dengan komitmen untuk stay, karena setelah menikah itu kan udah cintanya udah yang dulu menggebu-gebu, setelah 2 tahun udah tinggal tuh komitmen kan. Iya. Segala sesuatu yang dikejar itu bisa kita dapatkan kan, tapi yang sudah kita dapatkan untuk mempertahankannya itu yang nggak gampang. Ya nggak sih? Setuju. Karena kan kembali lagi Mas Putra, podcast ini juga ingin menjadi support to our listeners yang pernah gagal, pernah menikah atau belum pernah menikah karena gagal mau menikah gitu kan, hingga akhirnya ada trauma untuk menikah lagi gitu. Tadi yang saya simak Mas Putra sempat bilang bahwa mengurus perceraian di tahun 2013, which is ini 2021 dan kurang lebih 8 tahun, correct? Right, tapi itu bicara legal, cuman 2012 sudah pisah rumah. Oke, berarti udah single udah 9 tahun ya. 9 tahun. Wow, single fighter 9 tahun dengan posisi seorang founder dan CEO loh listeners. Anak-anak waktu itu masih kecil. Oh ya. Di bawah 12 tahun semua. Oke. Kecil, berarti 12, 10 sama 8 tahun ya. Oke, Mas Putra, kalau yang kemarin-kemarin narasumber saya itu kan ada juga yang pria dan pernah gagal menikah gitu. Tapi memang hak asuh anak-anaknya ikut nih sama papahnya gitu. Kalau untuk Mas Putra sendiri gimana? Untuk hak asuh apakah berebutan atau memang sudah adil dibagi 2 atau gimana? Kalau saya cukup unik ya. Apa tuh uniknya? Uniknya gini, karena by law kita anak-anak waktu itu di bawah 12 tahun semua kan jatuh ke ibu.
Nah, ibunya karena karena kesibukan dan lain-lain, dan sekolah anak-anak waktu itu kita baru pindah dari Bali 2010, pindah ke Raffles. Jadi anak-anak itu masih kecil-kecil yang baru seneng sama sekolahnya. Kalau dipindahin lagi ke maminya pindah ke Bali kan 2012 itu, balik lagi ke Bali. Sementara saya lebih suka Jakarta. Saya bilang kalau you mau ambil satu, ambil 3 sekalian. Tapi masalah asuh ya, masalah hak asuh di ibu, masalah biaya dan sebagainya di saya. Saya kasih dia pilih, nggak apa-apa. Cuman anak-anak tanya juga anak-anak. Gitu. Anak ya cukup demokrasi lah di tengah kita dengan ego masing-masing ya, katakanlah dengan ya. Ketika cerai kan mungkin hubungan ya nggak seharmonis waktu pacaran kan. Betul. Tapi kita bisa bicarakan, akhirnya keputusannya udah anak-anak stay Jakarta. Jadi door always open for you, kapan aja mau lihat anak-anak. Dan itu tidak masalah, dalam prakteknya juga nggak masalah. Tapi tidak semua orang siap dengan itu kan. Harus tanggalkan ego demi anak-anak. Jadi anak-anak saya jadi setelah dijalankan itu deal kita, ya anak-anak sama saya sekolahnya nggak terganggu, terus maminya kadang-kadang jenguk dengan waktu nggak jelas kan, kapan aja mau datang boleh. Anytime lah. Kadang dia nginep, kadang di hotel. Pokoknya gimana layaknya hanya kita berdua aja yang punya masalah, yang itu anak-anak nggak pernah kita nggak pernah kita artinya mengajarkan hatred ke anak-anak. Itu your mom, I do my part juga sebagai bapak gitu kan. Ya mulus saja. Nah saya juga sebenarnya kekhawatiran itu justru di saya. Namanya anak-anak mungkin mereka bisa mikir, tapi dunia juga udah berubah. Kebetulan di sekolahnya anak-anak itu yang namanya divorce juga bukan barang baru. Ada beberapa orang tua anak teman-teman mereka juga mengalami itu ya di rumah tangga, di keluarga mereka. Jadi mereka juga, saya takut mereka kehilangan confident kan. Orang tua lu gini-gini gitu misalnya kan. Ternyata enggak. Cuman memang itu perlu perhatian orang tua dari pihak ibu ya, bapak, untuk selalu memastikan mereka tidak lack of love gitu kan, attention gitu. Dan saya dapat ini juga dari, saya ada ambil inilah sekolah-sekolah parenting, apa sih, biar tahu kita ini kan segala hal, manual book of life itu nggak ada, harus cari kan. Prakteknya juga. Iya, jadi harus terus kita kita punya soul knowledge gitu kan. Terus saya surprise juga. Jadi artinya bukan kepedean ya. Jadi saya bisa gimana layaknya keluarga yang utuh. Anak-anak misalnya pengen sepatu ini, wah lagi musim nih. Kita nggak ngerti itu sepatu musim atau enggak. Yang tahu kan di antara perkumpulan anak-anak, ya kita bisa inilah mereka anak-anak itu jadi nggak kurang lack of ini. Wah gara-gara bercerai nih. Jadi orang tua kita mau ini nggak bisa, itu nggak bisa. Mungkin itu berpengaruh juga ya. Terus saya kan single, jadi saya juga butuh waktu untuk mingle kan. Biasa saya bikin schedule, anak-anak itu kan sekolahnya dari pagi sampai sore. Sore habis itu les. Bisa-bisa jam 7 baru balik ke rumah, kadang-kadang pulang sebentar dari jam 4 ke jam 5 atau setengah 6 berangkat les lagi, kemudian ketemu sebentar. Kadang saya nggak, jam segitu nggak ada di rumah kan. Malam baru sekalian pulang. Jadi kita punya ritual rutin. Hari Minggu tuh acara untuk anak-anak. Mulai pergi ke gereja, seharian saya anak-anak makan, tonton, main game, dari pagi sampai malam. Terus kebutuhan mereka sekolah gitu. Terus ada aja lah anak-anak kan, kurang inilah, kurang itu. Nah itu di hari Minggu kita juga bikin acara ya, secara spiritual juga harus terpenuhi. Kebetulan
sekolah anak-anak kan di Raffles itu, Raffles Christian International School kan. Jadi di situ juga pendekatan secara itunya ada gitu ya. Kemudian ya acara ritual untuk baca, kalau di kepercayaan kita ada baca Bible. Sebentar sih, bukan kayak orang khotbah 1 jam. Cuman saya kasih ini value hidup. Ada kejadian ini nih kemarin, nih orang ditangkap. Misalnya anak-anak sekarang kan canggih-canggih ya. Berita apa aja tahu, punya handphone sendiri, ya kan? Jadi mereka update juga, sosial media lah, berita lah, mereka update. Jadi ketika ngomong begitu, udah tahu semua. Do you know this? So what you can learn from this? Cerita, terus kita bukain Bible gitu. Nah itu ternyata very effective, walaupun cuma seminggu sekali ya, hari Minggu doang. Singkat cerita, anak saya tamat. Jadi kelas 11 mereka udah pindah, si nomor 1 ke Amerika. Saya surprise dari sana, dari penerimaan udah dari 3, kalau dari Indonesia anaknya 30, kalau dari luar tuh ada 200 non-US student, non-US citizen. Terus cuman dari dua-duanya orang Indonesia lagi, yang artinya secara ini qualified untuk langsung masuk kelas, jadi nggak perlu kelas kayak tambahan atau catch up. Terus IELTS-nya bagus anak saya, jadi saya pikir kok bisa ya? Dengan kondisi orang tuanya yang tidak sempurna yang tidak satu gitu. Tidak satu. Saya juga surprise. Terus akhirnya nilainya GPA-nya 4. Ketika dia satu saat WA saya, nggak bisa 4, 3, berapa ya, 387 atau 392 gitu. Sorry dad, gini. Oke. Dia yang sedih. Padahal saya udah proud banget itu kan. Itu amazing juga. Jadi tapi ini kita harus invest waktu sama ini ya. Jadi selama bertahun-tahun itu ya kita harus jadi ya contohan juga. Gak bisa kamu do this bad thing, pukulin gitu misalnya. Tapi kita sendiri gak ngasih good example ya. Jadi anak saya tahu saya gak main tangan, gak pernah. Terus jadi pendekatannya anggap dia jadi teman. Terus kita jalan-jalan ya. Anak saya karena lahir di Bali, pada nggak suka diajakin ke Bali, mau nggak mau ya tempat lain gitu kan. Jadi mereka sendiri, nah kalau sekolah internasional kan banyak anak-anak bully, banyak orang luar ya. Jadi mereka kadang destination di luar tuh juga update juga yang untuk anak-anaknya gitu ya. Dari teman-temannya. Ya teman-temannya, misalnya beli sepatu ini, huntingnya di sini jalan. Misalnya ini maaf nih ya, bukan gimana. Misalnya di New York dia lebih tahu nih. Jordan belinya di sini nih. Dia udah ngambil Google Map ngajakin kita ke sana. Buset. Jadi kita yang dituntun sama dia. Jadi mungkin hal-hal begitu kita ngelihat kita nggak ngelihat itu something gimana, tapi buat anak kecil ketika mereka butuh kita bisa fulfill, mereka nggak merasa gua juga walaupun tidak dari keluarga ini tapi memang always there, my dad always there, but when we want to something gitu juga fulfill, jadi mereka feel love juga kan. Mungkin dari situ ya. Saya sendiri bukan ahli di parenting, cuman saya lakukan ini dengan naturally aja. Jadi ya so far sampai hari ini. Nah, kenapa saya katakan unik tadi? Jadi long story short, my ex akhirnya kembali dalam artian mungkin with other relationship nggak work gitu ya. Terus dia merasa I want kid with me gitu. Saya kasih aja. Kasih is okay. Ya gantian lah. Ya. Karena walaupun sebenarnya secara fisik berpisah kan kita punya WhatsApp grup kayak gitu-gitu kan, artinya mereka sebenarnya ngobrol terus gitu kan.
Ya udah saya kasih, saya sendiri sekarang ya memisahkan biar nggak rancu. Ini yang kembali orang tuanya atau jadi saya tetap bisa tinggal. Tapi perjanjiannya sama, kapan saya mau datang juga ini bisa datang juga. Anytime lah ya. Anytime. Cuman kadang dia ngomong ini gue kesini lu jangan kesini. Ya oke, no problem. Nah untungnya kita open minded. Saya nggak tahu kalau nggak open minded ini bisa jalan nggak gitu loh. Menarik. Ini yang ingin saya tanyakan. Tidak semua pasangan bercerai itu bisa tetap berhubungan baik dengan mantan, katakanlah seperti itu kan Mas. How do you build this gitu with your ex gitu? Apakah karena co-parenting tersebut? Gini sebenarnya kita set the border clear juga. Set the border clear juga. Jadi artinya sorry nih, kita ada WA group tapi WA group masing-masing. Dia sama anak-anak, saya sama anak-anak saya. Tapi ketika berhubungan dengan kebutuhan sekolah, dia kirim email saya. Saya misal dari sekolah kirim ke saya, misal kontak guru saya juga forward ke WhatsApp grup anak-anak, terus kirim email ke dia. Kenapa kirim email? Karena saya sama WA itu saya blok. Kita sama-sama blok. Jadi nggak ada. Nah nggak tahu nih, ini sungguh perjalanannya begini. Awalnya sih nggak blok-blokan. Tujuannya biar kalau saya punya relationship, dia punya relationship, nggak ini kan membahayakan next relationshipnya itu. Nah terus sampai hari ini berjalan ini. Jadi kita sosial media juga saya yang punya inisiatif. Lu jangan lihat lah, kita blok. Tapi dia juga nggak komplain. Oke. Just different person gitu. Iya, kalau karena ada urusan sama anak, janganlah. Iya, jadi tetap membatasi mana urusan kids dan juga privacy sekarang. Karena kan even hubungan pernah menjadi pasangan suami istri, tapi kan sekarang sudah tidak bersama, ya harus punya space masing-masing. Iya, bordernya. Iya, jadi gitu. Tapi kadang kita juga misal saya lagi nggak ada pasangan gitu, anak saya yang misalnya kayak kemarin ada yang ulang tahun kan, ya kita makan bareng aja, cuman ya nggak lama-lama, artinya kelar acara makan bareng, habis itu kita ngopi, udah ubah. Jadi ya tergantung dari hubungan itu ya. Jadi tapi nggak langsung jadi kayak begini, nggak, artinya berproses. Sekarang kan udah 9 tahun, mungkin udah sejak 2 tahun terakhir ini udah lebih smooth gitu kan. Udah nggak ada kebencian gitu kan. Jadi ngomong udah biasa aja. Berarti kembali lagi nih listener, semua itu takes time, nggak ada yang instan. Apalagi untuk kita pernah gagal dalam rumah tangga ya. Karena kan setiap orang yang gagal khususnya dalam rumah tangga itu egonya atau selfish kita adalah ya merasa paling pertama mungkin merasa paling tersakiti, jadi akhirnya benci, nggak mau ini, nggak mau itu, apalagi untuk anak harus ikut gue, lo ini lo itu gitu kan. Nah sekarang untuk Mas Putra sendiri, to our listeners yang mungkin khususnya single dad gitu ya, yang lagi dengerin atau ya sekarang lagi ada di gonjang-ganjing perebutan hak asuh gitu, apa sih langkah yang harus dilakukan hingga akhirnya ya pada akhirnya anak-anak juga akan tahu kok kita orang tuanya even kita sudah nggak lagi bersama gitu. Saya mungkin jawab dalam situasi saya, karena situasi orang bercerai kan beda-beda. Betul. Kompleksitasnya, apa yang diperebutkan, apa yang sedang terjadi, sehingga mungkin tidak cocok dengan setiap case ya. Jadi saya simple aja ketika dalam case saya itu ya, kita punya komit anak-anak ini harus jadi anak-anak yang jangan yang besar terus trauma kan. Ingin tumbuh besar jadi baik, bukan anak-anak yang bitter. Dan ini terbukti kan, bahkan anak-anak yang dalam family utuh aja dalam education mereka belum tentu berhasil. Anak saya pertama sukses dalam studinya,
di sekolah di kampus yang bagus di Amerika. Terus yang kedua juga saya heran, biasa-biasa aja ininya. Ketika sama kita, ketika di tes di Amerika, matematik, math-nya bagus, English-nya bagus. Wow. Jadi it's a blessing ya. Saya nggak bilang saya ini, cuman itu mengalir. Jadi asal kita bisa menyampingkan ego kita, akhirnya kalau anak-anak di tengah-tengah di antara perang, kan yang korban tuh anak-anak. Yeah. Jadi kalau kita bisa, you have problem, anak-anak put them aside kan. Jadi ya itu nggak hurt mereka, karena saya baca-baca itu psikologi mereka hurt. Kalau di anak-anak itu ditaruh di antara itu. Nah, tidak semua pasangan tentunya mudah melakukan ini ya. Saya nggak judge, tentu kembali ke kelegaan masing-masing untuk apa yang menjadi prioritas dari itu. Kalau kita kebetulan, walaupun kondisi yang namanya bercerai, mana ada sih kondisinya enak. Nggak ada yang enak, mau ngomong aja satu kata dua kata udah lama-lama dur gitu juga kan, statusnya sih bagus gitu kan. Teman ya kita prioritasnya anak, terus ya akhirnya kita memang nggak bisa bareng gitu. Ya buat apa kita ini, toh juga semakin banyak ngomong semakin bukannya jadi baik kan. Memang time will heal. Setelah sekian tahun, mungkin di saat-saat baru start perpisahan ini nggak mudah sih. Memang harus ada pihak ketiga yang bantu gitu kan. Oke. Healing yang dilakukan oleh Mas Putra seperti apa? Maksud saya gini, kan tadi Mas Putra juga sharing anak-anak masih kecil. Apakah waktu itu anak-anak tahu kondisi sebenarnya yang terjadi dengan orang tuanya, atau memang ya udah kita sebagai orang tua kita white lies gitu ke anak-anak bahwa orang tua kalian sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, hingga akhirnya anak sendiri yang menyadari kondisi orang tuanya. Jadi sebenarnya anak-anak saya waktu itu umur 12, 10 sama 8 kan. Jadi yang saya paling bisa rasain tuh yang umur 8. Namanya yang paling kecil kan deket sama mama kan. Maminya. Dia nggak nangis juga nggak, karena anak laki mungkin ya. Terus terang ini mungkin tidak cocok untuk anak perempuan. Kalau saya disuruh anak perempuan tuh katanya butuh waktu, harus yang dihal kayak gimana. Nah, saya tuh sampai nggak berani nanya sebenarnya. Saya lihat setelah setahun baru artinya baru secara terbuka bicara apa yang terjadi. Tapi mereka apa yang dia bilang bikin saya kaget. Mereka sudah tahu semuanya. Saya nggak pernah ngomong, dari mana tahu. Mereka punya ini aja, prediksi sendiri, yang artinya prediksinya itu juga akurat gitu. Jadi memang menilai sendiri gitu pada akhirnya gitu ya. Anak-anak tuh lebih pinter daripada yang kita pikir ya. Itu yang saya dapat ya. Anak 8 tahun udah ngerti tentang begini. Artinya kompleksnya rumah tangga itu dia udah tahu. Terus dia bilang ini, ya I don't blame you gitu kan. Dia udah ngelihat gimana effort kita. Artinya apa yang kita bisa berikan kepada anak itu kan bukan sesuatu yang dia lihat. Medet hanya di rumah aja nih seharian tidur, kan nggak begitu. Dia lihat saya harus traveling ke sana sini, meeting ini. Ada janji, sorry I cannot make it, I have to do this and that gitu. I have to fly nih, terbang ke sana. Saya explain. Jadi anak-anak itu tidak saya anggap sebagai anak. Ada timingnya dia posisinya jadi anak-anak, posisinya jadi teman kita, posisinya dia sebagai orang yang kalau di dalam keluarga saya kan harus provide ya, jadi saya harus melayani. Dia tahu, sorry I cannot do this because ini gitu ya. Jadi ya secara keuangan juga namanya kita bisnis, up and down begitu terus gitu kan. Cuman itu menjadi pembelajaran buat mereka. Jadi artinya mereka sendiri ngelihat
namanya pengusaha tuh nggak ada yang nggak struggle ya, semua struggle tapi trennya naik atau turun kan gitu. Jadi mereka sendiri ngelihat susah payahnya orang tuanya mereka untuk menyediakan yang terbaik lah buat mereka ya. Jadi benar-benar anak-anak saya itu anak-anak yang karena kita udah biasa komunikasi gini, nggak nganggap dia sebagai anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, gampang banget ngomongin apa aja mereka langsung oke dad gini gitu. Oke. Wow, very inspiring. Jadi kembali lagi buat kamu lagi dengerin, jangan takut gagal dalam usaha, terutama tadi kan Mas Putra sudah sharing bahwa kalau kita nggak pernah mencoba juga nggak pernah tahu hasilnya. Pun juga untuk nikah muda gitu. Cuman memang nikah muda kembali lagi nih tadi sudah saya petik poin dari Mas Putra adalah kenali dulu karakternya gitu. Jangan sampai ya orang nggak ada yang mau gagal, sebenarnya pengen everlasting, maksudnya pengen happily ever after kan, tapi ya kita nggak tahu dalam perjalanan ya seperti itu. Oke, Mas Putra, sekarang saya ingin Mas Putra memberikan nggak kerasa nih 1 jam kita ngobrol, yang ingin Mas Putra sampaikan to our listeners khususnya single fighter gitu ya, yang mungkin sekarang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Dan by the way ini sebelum itu Mas Putra sendiri trauma nggak untuk nikah lagi? Karena kan it's been 9 years ya untuk being single gitu. Enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Iya, saya buka hati. Cuman ya belajar juga 9 tahun saya. 9 tahun terakhir ini ya sudah ada dating dengan 4 orang gitu ya. Ya memang belum waktunya aja gitu kan. Cuman dari sana juga saya improve. Jadi artinya saya sendiri perlu karakter, perlu lebih berbenah. Setiap dating itu memberikan juga insight yang artinya sebelumnya saya sendiri kurang memahamin pribadi saya, gua kurangnya ini, perbaikin. Ya mudah-mudahan ketika kita nanti ketemu orang yang pas di waktu yang pas, ya kita akan happily ever after ya. Sih itu kuncinya, nggak trauma gitu ya. Kita harus life goes on. Kita mau terus terpuruk, ya silakan aja. Cuman ya you going nowhere gitu kan? Yes. You going nowhere. You ini maju dan kita lihat hidup yang kita nggak pernah tahu akan menarik seperti apa, atau kita tetap milih untuk terpuruk kan? Oke, berarti balik lagi ke kitanya mau pilih yang mana? Harusnya ya harus berani mencoba. Balik lagi tuh listeners, harus berani mencoba. Anyway Mas Putra, tadi sudah saya sampaikan sebelum kita closing, ada yang ingin Mas Putra sampaikan to our listeners listen to Kimi FM, gimana pun juga as a single fighter, yang ingin disampaikan bahwa as a single fighter kita juga berhak sukses dan juga bahagia. That's the point sih. Banyak yang single sukses kan, Elon Musk. Oke. Jeff Bezos pernikahannya gagal jadi orang kaya terkaya kan, jadi nggak inline kegagalan menikah sama karir kan. Memang nggak inline, tapi kadang bisa dibilang sekitar itu yang membuat kita menjadi down. Nah, how you handle that kalau ada orang-orang yang toxic dan akhirnya ya Mas Putra pernah dengar kan istilah lu sukses di karir tapi lu gagal di rumah tangga. Nah, how you handle that kalau ada orang yang itu dua hal yang menurut saya dua hal yang tidak berhubungan. Kita kan udah melihat contohnya yang begitu jelas ya. Jadi orang yang sukses pun bisa, kalau di Indonesia juga banyak, cuman kan nggak usah saya sebut. Yang lebih gampang memberi contoh yang besar di luar sana. Jadi nggak melulu orang yang banyak juga orang yang in relationship dalam rumah tangga juga gayanya single gitu kan. jadi yang ya gayanya lebih single daripada kita banyak gitu. Cuman ya tidak ada alasan
dan mencari-cari alasan gagal di rumah tangga, gagal di tempat lain juga kan. Okay. Jadi kalau dalam bisnis, don't worry about failure. You have to be right once. Sekali aja udah ini. Jadi coba aja. Oh gua belum. Mungkin kata Tuhan kita wadahnya belum tepat. Kita lebih nambah jam terbang. Terus jadi ketika wadah kita siap menampung berkat itu, kita akan diberkati kan. Terus berusaha. Keep trying dong. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Session 2 bersama Putra Narayana. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So, stay tuned, listen to Kimi FM. Bye.